Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya akan menjelaskan tentang elektronika dasar. Jadi, elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik. Elektronika terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen aktif sama komponen pasif. Jadi, komponen pasif itu tidak memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri dalam pengoperasiannya. Contohnya ada resistor, kapasitor, transformator, dan relay. Sedangkan komponen aktif, dia memerlukan sumber tegangan dan sumber arus tersendiri dalam pengoperasiannya. Contohnya ada dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Nah, sekarang kita ngebahas komponen pasif dulu. Yang pertama, kita akan bahas resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Dia lambangnya R, satuannya adalah ohm. Resistor itu dibagi menjadi dua, ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya tetap. Berikut adalah gambar simbol dan komponennya. Nah, berikut adalah tabel warna resistor. Nah, di sini ada soal untuk mencari nilai resistansi dan range dari resistor. Nah, di sini bisa kita lihat di gelang pertama warnanya coklat, gelang kedua warnanya hitam, gelang ketiga warnanya merah, dan gelang keempat warnanya emas. Untuk mendapatkan nilainya, dapat dilihat dari tabel warna resistor di slide sebelumnya. 10 di sini kita dapetin dari dua gelang pertama yang ada pada resistor. 10/2 didapatkan dari gelang ketiga dari resistor, yang dimana angka 2 ini hanya dijadikan untuk perpangkatan dari 10. Sedangkan gelang terakhir akan dijadikan untuk mencari nilai toleransi. Lalu kita mencari nilai resistansinya, yaitu dengan cara mengkalikan 10 dikali 10/2. Maka kita akan mendapatkan hasil 1000. Setelah itu, nilai 1000 dikalikan dengan 5% untuk mencari nilai toleransi. Maka kita akan mendapatkan nilai toleransinya sebesar 50 ohm. Setelah itu, kita menghitung nilai range-nya dengan cara menambahkan dan mengurangkan nilai resistansinya dengan nilai toleransinya. Setelah itu, maka kita akan mendapatkan nilai range dari resistor tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang rangkaian yang disusun secara seri. Untuk mencari VA dan VB, yaitu dengan cara R yang belum dilalui dibagi dengan R total dikali dengan delta V. Pada keadaan VA, R yang belum dilalui itu R2 dan R3, maka R2 ditambah R3 dibagi R total dikali dengan delta V. Pada keadaan VA, R yang belum dilalui itu ada R2 dan R3, maka R2 dan R3 dijumlahkan dibagi dengan R total, lalu dikali dengan delta V. Berikut adalah rumus untuk mencari R total apabila rangkaian disusun seri. Selanjutnya, kita akan mencari nilai arus. Pertama, kita harus mencari R total dulu. Karena ini rangkaian disusun secara paralel, maka kita menggunakan rumus R total untuk paralel. Nah, di sini ada rumus. V itu tegangan, satuannya volt. Kalau I itu arus, satuannya ampere. Kalau R itu hambatan, satuannya ohm. Karena kita mencari arus, maka rumusnya menjadi tegangan dibagi hambatan. Selanjutnya, resistor tidak tetap. Resistor tidak tetap itu resistor yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah.
Jenisnya ada hambatan geser, tripod, dan potensiometer itu yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Jadi kayak putaran radio gitu loh. Kan bisa diputar-putar tuh, bisa dinaikin atau dikecilin volumenya. Nah, potensiometer itu hampir mirip seperti itulah cara kerjanya. Selanjutnya ada tripod. Tripod itu yang nilai hambatannya dapat diubah-ubah dengan menggunakan obeng. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor itu komponen yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Kapasitor itu ada dua, ada kapasitor tetap dan tidak tetap. Kapasitor tetap itu kapasitor yang nilai kapasitasnya tetap. Kalau kapasitor tidak tetap itu kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah. Contohnya ada kapasitor trimmer dan kapasitor Farco. Kalau kapasitor trimmer itu yang dapat diubah-ubah porosnya dengan obeng, kalau Farco yang dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang tersedia. Selanjutnya ada tangga satuan resistor. Di sini ada tabel nilai dan tabel toleransi. Dapat dilihat untuk pembacaan nilai dari kapasitor. Selanjutnya perhitungan kapasitor. Di sini diketahui 103. Maka dua angka pertama menunjukkan angka atau nilai, dan yang terakhir 3 itu sebagai faktor perpangkatan 10. Maka perhitungan menjadi 10 dikali 10 pangkat 3 pikofarad dapat dilihat kembali ke tangga satuan resistor. Piko itu berarti 10 pangkat min 12. Maka tinggal dikalikan dan hasilnya menjadi 10 nanofarad. Selanjutnya ada transformator. Transformator atau trafo itu fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Step up itu untuk menaikkan tegangan, yang dimana kumparan primer lebih kecil daripada kumparan sekunder. Kalau step down itu untuk menurunkan tegangan, yang dimana kumparan primer lebih besar daripada kumparan sekunder. Selanjutnya ada relay. Relay itu digunakan sebagai saklar elektrik. Kondisi pada relay ada normally open, normally closed, sama changeover. Selanjutnya ada simbol relay. Kaki satu pada relay itu untuk VCC rangkaian, kaki dua pada relay itu untuk ground, kaki ketiganya itu sebagai NO atau normally open, kaki keempat itu sebagai changeover, kaki kelima itu sebagai NC atau normally closed. Nah, sekarang kita akan membahas komponen aktif. Komponen aktif itu kan ada dioda, transistor, tiristor, dan transducer. Kita akan membahas dioda dulu. Jadi, dioda itu suatu semikonduktor hanya dapat mengantarkan arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokoknya itu ada germanium sama silikon. Dioda itu ada dioda kontak titik, itu untuk mengubah frekuensi tinggi menjadi frekuensi rendah. Lalu ada dioda hubungan, itu untuk menyearahkan arus. Lalu ada dioda Zener, itu untuk pembatas tegangan. Terakhir ada LED atau light emitting diode, dia akan mengeluarkan cahaya. Nah, selanjutnya ada transistor. Transistor itu komponen elektronika yang biasanya difungsikan sebagai saklar elektronik atau bisa sebagai penguat. Transistor itu terbagi menjadi dua, yaitu transistor unipolar dan transistor bipolar. Kalau transistor unipolar itu yang hanya memiliki satu buah persambungan kutub, contohnya ada JFET dan MOSFET. Kalau transistor bipolar itu memiliki dua persambungan kutub. Transistor bipolar itu ada dua jenis, ada PNP atau NPN.
Ini kondisi transistor NPN, dan ini kondisi transistor PNP. Selanjutnya ada rumus penguatan transistor. Yang pertama ada alfa DC. Alfa DC itu suatu transistor menunjukkan bagaimana dekatnya harga kedua arus tersebut. Ini rumusnya. Dan ada beta DC, ini rumusnya. Dapat dilihat hubungan antara alfa DC dengan beta DC. Selanjutnya ada tiristor. Tiristor itu komponen elektronika yang banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Nah, jenis-jenis tiristor itu ada silicon control rectifier sama triac dan diap. SCR ini akan mengantarkan arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi tegangan lebih positif daripada kaki katoda. Nah, ini contoh SCR dalam rangkaian. Di sini ada 0 dan 1. Di sini 0 dan 1 itu untuk mempresentasikan saklar terhubung atau tidak. Kalau 0 itu saklar terputus, dan kalau 1 itu berarti saklarnya nyambung. Ini yang pertama, saklar keduanya dalam kondisi terputus. Maka LED-nya mati. Selanjutnya, saklar 1 itu terputus, saklar kedua terhubung. Tapi LED-nya mati karena S1-nya ini, saklar pertama itu tidak terhubung. Selanjutnya, saklar 1 terhubung, saklar keduanya tidak terhubung. Kondisi LED-nya menyala karena ketika S1 terhubung ini berarti dia mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, S1 terhubung, S2 juga terhubung, tetapi kondisi pada LED-nya mati. Ini karena S2 itu terhubung, jadi ground di sini terhubung dengan ground juga, makanya L1-nya ini mati. Saklar 1 terhubung, saklar keduanya tidak terhubung. Kondisi LED-nya menyala karena ketika S1 terhubung ini berarti dia mengalirkan arus listrik. Dan yang terakhir, S1-nya tidak terhubung, S2 juga tidak terhubung, tetapi LED-nya nyala karena masih ada sisa arus listrik yang mengalir. Bekas yang tadi S1 nyambung. Selanjutnya ada transducer. Transducer itu pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik. Komponen yang termasuk ke dalam transducer itu ada LDR. LDR itu resistor yang dapat diubah-ubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Lalu ada NTC atau negatif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Dan ada PTC, yaitu positif temperatur koefisien, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan temperatur terhadapnya. Selanjutnya ada sensor. Sensor itu komponen elektronika yang dapat mengubah suatu besaran fisik ke besaran listrik. Semua sensor itu merupakan transducer, namun ada transducer yang bukan termasuk sensor. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.